Audio Jungle. Nah, jangan lupa selalu dukung dan subscribe channel Jadi Tahu ya. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab lintas kementerian untuk Indonesia yang sejogjanya dipimpin oleh Kementerian Pertanian, melibatkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Pupera, BKP, Bulog. Tetapi keputusan Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggarap lumbung pangan food estate di Kalimantan Tengah telah melenceng tata kelola pemerintahan yang baik. Menhan dengan tupoksi menjaga pertahanan secara militer tidak semestinya memimpin lumbung pangan yang telah melenceng dari Kemenhan dalam wilayah tugas militer bidang ketahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Malah untuk memperkuat penugasan tersebut, ada aturan yang coba dibenarkan keberadaan lumbung pangan dengan menyertakan soal operasi militer selain perang. Sebagai catatan, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa TNI punya dua tugas, yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. UMSP dibagi ke 14 kategori, mulai dari menjaga perbatasan, objek vital nasional, membantu pemerintahan di daerah. Namun, tak ada yang terkait langsung dengan ketahanan pangan. Berkaca pada beberapa program lumbung pangan sebelumnya yang nyaris gagal dalam tahap pelaksanaan. Pertama, 1 juta hektar padi di Merauke yang saat ini belum jelas evaluasi dan keberlanjutan program tersebut. Kedua, program optimasi 1 juta hektar lahan rawa lebak yang pasang surut yang digagas oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini juga digadangkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. Rawa lebak yang akan dibuka untuk lahan pertanian tersebut tersebar di 9 provinsi, di antaranya di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, dan Kalimantan Tengah. Dua contoh kasus tersebut dapat menjadi cermin baik untuk kembali membangun lumbung pangan seluas 178.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang tiba-tiba tanpa kajian utuh oleh praktisi dan ilmuwan pertanian yang digadang-gadangkan sebagai upaya pemerintah untuk menghadapi ancaman non-militer di masa depan. Lalu, kenapa harus Menhan Prabowo Subianto yang memimpin? Bila belajar dari kebijakan swasembada beras Orde Baru, masa Presiden Soeharto dengan pendekatan militer telah meninggalkan jejak represi bagi petani dan beberapa konflik agrarian di berbagai wilayah. Bentrok antara petani dengan aparat TNI menjadi sejarah yang kelam yang tidak mesti diulang di era saat ini. Pendekatan ini seakan mengulang beberapa kesalahan fatal di masa Orde Baru. Setidaknya, menurut peneliti militer dari Institute for Society and Strategic Studies, Hairul Fahmi menilai Kementerian Pertahanan tak bisa memegang kendali keseluruhan ketahanan nasional, termasuk soal ketahanan pangan. Karena Kementerian Pertahanan beserta TNI memiliki kendali anggaran ratusan triliun, bertugas memperkuat pertahanan nasional di udara, laut, dan darat dari ancaman militer pihak lain. Sebagaimana yang pernah terjadi di Natuna, daerah kedaulatan Indonesia dilanggar oleh Tiongkok dan reaksi Prabowo selaku Mentan kurang tepat. Semestinya kasus-kasus seperti ini menjadi perhatian dari Prabowo Subianto selaku Menhan, bukan memimpin lumbung pangan. Selain melenceng, juga akan menjadi tumpang tindih tupoksi, di mana kekuatan dan kemampuan TNI yang berkaitan langsung dengan minuman essential force yang mencakup 3 hal utama, yakni organisasi, personel, dan material. Jika dilihat dari sisi personel, jumlah prajurit Indonesia masih jauh dari rasio perbandingan ideal dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Jika ada tambahan fokus pada tugas selain tugas pokok saja, TNI yang belum ideal, lalu mengapa Menhan Prabowo dan TNI mampu dilibatkan ke urusan pemerintahan yang lain dan memaksakan diri terlibat? Apapun motifnya secara politik yang beraroma Orba, Prabowo tetap menerima penugasan pemimpin lumbung pangan tanpa kajian sistematis. Dan penugasan ini tidak lepas dari penyimpangan dari mandat reformasi dan mengulang kesalahan masa Orde Baru.